Jadi perasaan malu kita kepada Allah harus benar-benar malu. Mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat dengan pedenya, apa pede? Percaya diri, ya, self confident. Dengan percaya dirinya menjawab, inna nastahyi minallahi walhamdulillah. Begitu. Sesungguhnya kami sudah mempunyai rasa malu kepada Allah, alhamdulillah, kata para sahabat. Ternyata ungkapan para sahabat itu kemudian ditolak oleh Nabi SAW. La laisa kadzalik, bukan itu maksudku, kata Rasulullah. Innal istihya'a minallahi haqqal haya. Sesungguhnya rasa malu yang teramat sangat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang pertama, antahfazar ra'sa wa ma wa. Kalian menjaga kepala dan apa saja yang ada di kepala kalian. Ini kata Rasulullah. Jadi langkah yang pertama, kalau kita merasa memiliki rasa malu yang teramat sangat kepada Allah, jaga kepala kita dan apa-apa yang ada di kepala kita. Allah 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 Allah, ma lana maulan siwa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam kelapa sawit, yang jawab salam semoga banyak duit, amin. Daun salam daun kentang, yang jawab salam semoga kebayar hutang, amin. Yang aminnya paling gede itu gede hutang itu. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alimil ulama wal hukama wal fuqaha, para asatiz dan asatizat yang dirahmati Allah, yang saya hormati Bapak Ketua Pengurus ataupun DKM Masjid Al-Mutmainnah beserta jajaran yang dirahmati Allah. Yang saya hormati para pimpinan wilayah, Bapak Ketua RT dan RW yang dirahmati Allah, dan juga para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, yang besar tak dibau gelar, yang kecil tak dipanggil nama, yang kesemua kita insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apa kabar bapak-bapak, sehat? Alhamdulillah. Ibu sehat, Bu? Alhamdulillahirabbil alamin. Judul kultum kita pagi ini adalah malu kepada Allah. Jadi ada dua keyword, kata kuncinya. Yang pertama kata malu, yang dua kata Allah. Jadi malu kepada Allah. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan malu kepada Allah, maka izinkan saya membacakan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda,
arba'atu jawahir fi jismi bani Adam. Ada 4 intan permata yang mahal harganya yang ada pada diri seorang manusia. Bani Adam itu artinya kita manusia. Jadi Allah itu kalau mau memanggil manusia itu dengan banyak panggilan. Ada ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ada juga ya ayyuhal insan, wahai manusia. Ada kalau di Al-Quran itu ya bani Adam, wahai manusia. Kalau di hadis qudsi biasanya pakai kata-kata ya bani Adam, wahai manusia. Jadi Bani Adam itu artinya kita manusia. Nah, kata Rasulullah, di dalam diri kita ini ada 4 intan permata yang sangat mahal. Karena dia mahal berarti harus kita jaga. Jangan sampai ada salah satunya yang hilang dari diri kita. Jangankan semuanya hilang, salah satunya aja hilang dari diri kita, itu bahaya. It is very dangerous, kata orang Bogor. Ya, sangat berbahaya. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, jawahir itu yang pertama adalah al-aqlu, akal. Akal itu diberikan kepada manusia. Hewan tidak punya akal. Kita. Maka seseorang kalau kehilangan akal namanya apa? Gila. Jadi jangan sampai akal itu hilang. Makanya semua perbuatan-perbuatan yang bisa mengakibatkan hilangnya akal diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya meminum minuman keras, mengkonsumsi narkoba, itu haram. Narkoba hanya halal buat ibu-ibu. Narkoba narik kolor bapak itu halal bagi ibu-ibu. Bu, serius amat bu. Ya, ibu suka narkoba ya bu? Suka. Ya, semua perbuatan, amalan atau aktivitas apapun yang bisa merusak akal itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ad-din, agama. Setiap manusia secara fitrah butuh agama. Makanya orang-orang primitif pun dia masih menyembah pohon, ya kan? Menyembah segala sesuatu yang bisa disembah. Karena apa? Memang ad-din, agama itu adalah fitrah manusia. Secara naluri manusia itu perlu terhadap agama. Dan alhamdulillah kita sudah ditujukan kepada agama yang benar, yaitu al-Islam. Ingat, fanatisme golongan tidak boleh. Fanatisme organisasi tidak boleh. Fanatisme mazhab tidak boleh. Tapi fanatisme agama itu bahkan harus. Karena setiap penganut agama mereka meyakini bahwa agama yang dianutnya adalah agama yang paling benar. Maka kita pun diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inna dinna indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah agama Islam. Bahkan diancam oleh Allah orang yang memilih agama selain Islam. Kata Allah, wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memilih agama selain agama Islam, fala yuqbala minhu, maka agamanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa huwa fil akhirati minal khasirin, dia di akhirat nanti termasuk golongan orang-orang yang rugi. Rugi kalau kita memilih selain agama Islam. Maka itu kan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa kita harus fanatisme agama, bahwa kita yakin seyakin-yakinnya agama Islam itu adalah agama yang paling benar. Bahkan seharusnya jangan mengatakan paling benar, agama yang benar. Karena kalau ada kata palingnya berarti ada komparasinya. Ya, ada komparasinya, ada pembandingnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, agama yang kedua itu merupakan apa? Jawahir atau jauhar, intan permata yang paling mahal yang ada dalam diri kita. Yang ketiga yang ada kaitannya dengan judul kultum kita pagi ini adalah al-haya, rasa malu. Rasa malu itu harus dipelihara, jangan sampai hilang. Karena kalau seseorang sudah hilang rasa malunya, maka dia nyaris seperti hewan. Bahkan mungkin lebih sesat daripada hewan. Ulaika kal an'am balhum adol. Mereka itu seperti hewan, bahkan lebih sesat daripada binatang. Jadi oleh karena itu rasa malu harus dipelihara, jangan sampai hilang. Yang keempat, al-amalus shalih. Intan permata yang ada pada diri seseorang itu adalah amal soleh. Maka amal soleh itu harus diupayakan, harus dilaksanakan. Dan di dalam rangka melaksanakan amal soleh itu tidak boleh main-main, harus betul-betul keluar dari niat yang tulus ikhlas. Makanya kata para ulama, kalau amal soleh kita mau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus punya dua modal. Apa itu? Yang pertama khauf, yang kedua roja. Apa itu khauf? Khauf itu perasaan khawatir, perasaan takut kalau amal soleh yang kita lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus ada perasaan khawatir. Sebab apa? Sebab seseorang yang beramal soleh, kemudian amal solehnya itu dia dilandasi atas dasar khauf, rasa khawatir, amal solehnya tidak diterima oleh Allah, maka dia akan berhati-hati ketika dia melakukan sebuah amal soleh. Orang yang punya perasaan takut, khawatir kalau amal solehnya tidak diterima, pasti hati-hati dalam beramal soleh. Contoh orang yang mau berwudu, dia takut sekali, khawatir kalau wudunya tidak sah, maka dia berhati-hati memilih air yang tahirun mutahhir, suci dan mensucikan. Kemudian membasuh seluruh anggota wudu yang wajib dibasuh. Anggota wudu yang wajib dibasuh itu ada berapa? Yang wajib nih ya, yang wajibnya kan ada 5 sesuai dengan Al-Quran. Apa kata Quran? Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Yang pertama, basuh wajah kamu. Wa aydiyakum ilal marafiq, yang kedua tangan sampai siku. Wamsahu biruusikum, ya. Wamsahu biruusikum, kemudian usaplah kepalamu. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua kakimu sampai mata kaki. Mohon maaf, bukan 5, berarti 4. Wajah, apalagi tangan, kemudian kepala dan kaki, itu wajib dibasuh. Adapun
istinsyak, menghirup air ke dalam hidung berkumur-kumur, kemudian mencuci tangan sebelum wudu itu, kalau orang Sunda bilang kokocok ya. Nah, itu sunnah saja, tapi yang wajibnya 4 tadi. Nah, orang yang punya perasaan khauf maka dia akan berhati-hati jangan sampai ini tidak terbasuh. Kalaupun terbasuh, dia akan melebihi batas-batasnya itu. Kalau siku lebihkan, supaya apa? Supaya yakin bahwa semua anggota badannya terbasuh. Kemudian dia sholat. Orang yang sholat kemudian dia punya perasaan khauf, khawatir, maka sholatnya juga akan hati-hati. Dia luruskan niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa lagi? Kemudian dia jaga bacaan-bacaannya, khususnya bacaan yang wajib. Dia jaga jangan sampai salah mengucapkan. Kemudian dia jaga gerakan-gerakannya, jangan sampai ketinggalan tumakninahnya. Semuanya dijaga. Dia jaga kebersihannya. Kebersihan apa? Pertama, kebersihan badannya dari hadas kecil dan besar. Yang kedua, kebersihan pakaiannya. Yang ketiga, kebersihan tempatnya. Dijaga semua. Itu kalau orang yang beribadah dilandasi atas dasar perasaan khauf, rasa takut dan khawatir kalau ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, roja. Apa itu roja? Roja itu berharap penuh. Jadi seseorang yang beribadah dia harus berharap penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, sejelek apapun kualitas ibadah saya, tolong terima ya Allah. Makanya kita tidak boleh mengatakan begini, pokoknya saya sholat perkara diterima atau tidak oleh Allah, diterima syukur, enggak ya udah, enggak boleh seperti itu. Harus ada perasaan berharap penuh kepada Allah bahwa amal soleh yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata para ulama ahli tasawuf, harus memunculkan sifat yakin kalau ibadah saya itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana munculnya keyakinan itu? Dari wudu yang benar, dari sholat yang benar, baik gerakannya, ucapannya dan lain sebagainya. Makanya amal soleh yang diterima oleh Allah itu al-amalu bitanzil, amal soleh yang didasarkan atas petunjuk wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya amal soleh yang kita lakukan itu harus berdasarkan petunjuk Allah, petunjuk Rasulullah dan petunjuk para ulama. Tidak boleh kita ngarang-ngarang ibadah, memodifikasi ibadah, nggak boleh. Harusnya kita ibadah itu harus berdasarkan at-tanzil. Apa itu at-tanzil? Sesuatu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa wahyu. Jadi harus yakin betul. Itulah sebabnya kata Allah, "U'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Sembahlah Allah, beribadahlah kalian kepada Allah hatta ya'tiyakal yakin, sampai muncul di dalam dadamu, di dalam hatimu keyakinan. Yakin kepada Allah dan yakin juga bahwa ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ada berapa, Bu? Intan permata yang ada pada diri kita ada 4. Ya. Ayo kita review lagi. 1 apa? 1 akal, 2 agama, 3 rasa malu, dan 4 amal soleh. Tapi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 4 intan permata yang ada pada diri manusia itu bisa yuzilluha bi arba'ati asya'a, kata Rasul. Bisa hilang dengan 4 perkara lagi. Hati-hati. Yang 4 itu bisa hilang begitu saja dengan 4 perkara. Oleh karena itu
kita jangan melakukan 4 hal ini. Agar apa? Agar permata yang ada pada diri kita ini tidak hilang. Yang pertama, al-aqlu yuzilluhul ghadab. Akal itu bisa hilang dengan marah. Dengan marah. Makanya jangan marah. Orang yang marah sering disebut kehilangan akal sehat. Orang marah itu hilang akal sehatnya. Maka Rasulullah SAW berpesan, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, maka surga akan ada dalam genggamanmu. Orang pemarah itu nggak akan masuk surga, Bu. Kok begitu, Pak Ustadz? Iya, karena kata Allah, ciri-ciri orang yang bertakwa itu yang akan dimasukkan ke dalam surga itu apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadziminal ghaidz wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa yang sudah disediakan surga baginya itu cirinya pertama istiqomah di dalam bersedekah. Istiqomah, sedekahnya itu istiqomah, walaupun jumlahnya sedikit, ya, jumlahnya sedikit, setiap hari 5.000, tapi terus istiqomah, setiap hari 5.000. Itu lebih baik daripada sekali sedekah 3 juta, 30 tahun gak sedekah lagi. Lebih baik 5.000 tiap hari dicicil tapi rutin. Mana dalilnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul a'mal indallahi adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu adalah yang rutin, yang istiqamah, yang konsisten, wa in qalla, walaupun sedikit. Ibu bapak yang rajin sholat berjamaah ke masjid ini, setiap waktu bawa uang 2.000 rupiah saja, masukkan ke kotak amal, tapi rutin setiap waktu. Subuh 2.000, zuhur 2.000, asar 2.000, maghrib 2.000, isya 2.000. Satu hari berarti 10.000 rutin. Maka itu akan lebih dihargai Allah daripada sekali banyak kemudian nggak pernah sedekah lagi. Ya, yang kedua apa? Ciri orang yang bertakwa itu wal kaziminal ghaidz, yaitu orang yang pandai menahan amarahnya. Bukan tidak pernah marah, ada muncul suatu ketika perasaan marah, tapi dia mampu mengendalikan. Itulah ciri orang yang bertakwa. Karena apa? Sekali marah meledak-ledak, maka terancam dihapus dan dicoret dari daftar penghuni surga. Na'udzubillah. Hati-hati, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, karena marah itu akan menyebabkan kita terusir dari surga. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi akal bisa hilang dengan marah. Yang kedua, ad-din. Ya. Agama, dengan apa dia bisa hilang? Yuziluhul hasad. Agama itu bisa hilang dengan hasad. Apa itu hasad? Hasad itu lebih buruk daripada iri. Kalau iri itu masih lumayan mending lah. Iri, misalkan ya, kita melihat ada tetangga kita mendapatkan nikmat, kita iri ingin mendapatkan nikmat itu masih mending. Tapi kalau hasud itu bukan hanya sekedar menginginkan nikmat yang diperoleh oleh orang lain, tapi dia melakukan satu upaya untuk supaya caranya bagaimana nikmat itu pindah kepada dirinya, atau kalau tidak pindah kepada dirinya, nikmat yang diterima oleh orang itu hilang dari diri dia. Itu hasud namanya. Ya,
Jadi jangan hasud. Jangan jadi manusia SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Hati-hati. Ya, tetangga beli kipas angin, kita yang muter. Harusnya kan kipas anginnya yang muter ya. Tetangga beli kompor, kita yang kepanasan. Tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan. Tetangga beli mobil, kita yang naik ambulan. Kan bahaya itu kalau udah begitu ya. Ya, naik mobil juga, cuman mereknya ambulan kan. Jangan sampai. Hasud itu tidak bagus ya. Itu menghilangkan agama kita. Artinya apa? Antara agama dengan hasad itu sesuatu yang kontradiktif, yang tidak akan pernah ada pada diri seseorang secara bersamaan. Kalau seseorang agamanya bagus, dia tidak ada hasud. Tapi kalau ada hasud berarti agamanya ikut hilang. Nauzubillah. Jadi hati-hati, jangan hasud. Yang ketiga, al-haya. Al-haya itu rasa malu. Bisa hilang dengan apa dia? Al-haya yuzilluhut toma. Rasa malu itu bisa hilang dengan sifat tamak bin rakus alias serakah. Orang yang serakah itu hilang rasa malunya, Pak. Ya, contoh kecil, nggak usah jauh-jauh kita mencari contoh kecil ya. Tetangga kita hajatan, kita kondangan rame-rame, betul. Orang yang tamak itu hilang rasa malunya ketika antri prasmanan ya. Prasmanan itu bahasa Inggrisnya darling, dahar nguriling, ya kan itu. Ya, orang yang tamak itu nggak memikirkan antrian di belakang masih banyak, ya. Nasi ambil sebanyak-banyaknya. Ada lauk, dari setiap lauk itu kan pilihan sebetulnya. Ini diambil semua, mau senang mau enggak, ya kan, mau suka mau tidak, ambil semua. Sampai kayak gunung piringnya itu kan ya. Ya, Masya Allah. Itu orang tamak itu nggak punya rasa malu, hilang rasa malunya, ya kan? Ya. Lebih jauh lagi, ya, seorang pejabat hilang rasa malunya kalau tamak itu. Ketika kampanye dia janji begini dan begitu kepada masyarakatnya supaya dipilih. Sudah duduk dia lupa dengan janjinya. Selesai periodenya nyalonin lagi. Janji lagi, lupa kalau itu. Padahal sekarang itu kan banyak jejak digital. Hati-hati kalau janji itu. Jejak digitalnya ada. Sehingga orang muak, ya, janji yang kemarin aja belum dipenuhi, sekarang udah mau nyalonin lagi dan lain sebagainya. Orang tamak itu dia hilang rasa malunya. Yang terakhir, al-amalus shalih. Amal soleh. Amal soleh bisa hilang dengan apa? Kata Rasulullah, al-amalus shalih yuzilluhul ghibah. Amal soleh itu bisa hilang dengan apa? Dengan ghibah. Tahu ghibah, Bu? Ghibah itu artinya ngomongin orang. Ghibah itu artinya menceritakan keburukan orang. Untuk supaya kita terhindar dari penyakit ghibah ini, kita harus tahu substansi ghibah itu apa. Kata Allah Subhanahu wa taala, ayyuhibbu ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ingat, ghibah itu sama dengan kalian memakan bangkai saudaramu sendiri. Fakarihtumu, maka kalian pasti akan merasa jijik. Kalau kita tahu substansi ghibah itu, maka kita akan merasa jijik melakukan ghibah. Kenapa?
Karena Allah Subhanahu wa taala mempersamakan ghibah itu dengan kanibalisme, memakan bangkai saudara kita. Ada tetangga meninggal dunianya lagi tidak ketahuan. Sudah seminggu udah bau busuk baru ketahuan meninggalnya karena dia tinggal sendiri di rumahnya umpamanya. Ya. Begitu datang kita nengok bangkainya yang sudah busuk, disuruh makan, kira-kira mau apa tidak? Pasti kita menolak, pasti kita marah-marah sama orang yang nyuruh makan. Kamu gila apa, makanya saya suruh makan ini. Disuruh makan bangkai tidak mau, tapi gibah setiap hari. Padahal esensi gibah dengan memakan bangkai itu sama, ya. Jadi jangan gibah. Gibah itu bisa menghilangkan amal soleh. Artinya apa? Sebanyak apapun amal soleh kita, sholat 5 waktu tidak pernah tertinggal, ditambah dengan sunnahnya, ya, sunnah rawatib dan sunnah nawafilnya kita kerjakan. Kemudian sedekah, bukan hanya zakat, sedekahnya, infaknya kita lakukan. Umroh tiap bulan, haji tiap tahun. Tapi dia hobinya gibah, maka amal yang sebanyak itu akan hilang begitu saja dari diri kita. Na'udzubillah. Itulah 4 hal yang ada pada diri kita dan akan hilang dengan perbuatan kita sendiri. Kita review lagi. Akal hilang dengan marah. Kemudian apa lagi? Agama hilang dengan hasud. Kemudian apa lagi? Malu hilang dengan tamak. Kemudian amal soleh hilang dengan hasud. Dengan apa? Dengan apa Pak? Dengan ghibah, betul. Mohon maaf. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang baru kita masuk ke dalam malu kepada Allah. Tadi dikatakan bahwa ternyata rasa malu itu adalah sebuah intan permata yang mahal harganya. Karena seseorang ketika kehilangan rasa malu, maka dia akan apa? Dia akan nyari seperti hewan. Hilang identitas kemanusiaannya ketika seorang manusia hilang rasa malunya. Hilang. Dan kemudian ada kabar bahwasanya di akhir zaman ini rasa malu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama rasa malu kepada wanita. Oleh karena itu hati-hati. Dan sekarang sudah terbukti banyak para perempuan yang tidak punya rasa malu. Pakai jilbab, baju ketat, ya kan? Main TikTok sambil joget-joget. Ya, nggak malu. Masih mending kalau pakai kerudung, pakai jilbab walaupun bajunya ketat. Ada yang setengah telanjang, nauzubillah, summa nauzubillah. Ya, setengah telanjang main TikTok, joget-joget. Hilang rasa malu. Menutup aurat itu adalah kewajiban, tapi sekarang banyak perempuan yang dia dengan rela auratnya diumbar. Nauzubillah. Makanya ada pepatah mengatakan, dulu orang-orang dulu kalau mau melihat aurat perempuan itu perjuangannya berat. Harus ngintip, harus ngendap-ngendap, ya, gitu. Baru bisa melihat aurat perempuan. Sekarang tidak perlu. Nauzubillah. Jadi pelihara rasa malu itu. Nah, rasa malu itu diimplementasikan kepada, pertama, malu kepada Allah. Yang kedua, malu kepada Rasulullah. Yang ketiga, malu kepada sesama manusia. Yang ketiga, yang keempat, malu kepada alam semesta, termasuk malu kepada hewan, malu kepada tumbuhan, malu kepada seluruh alam semesta. Di alam semesta ini kan makhluk bukan kita aja, ada malaikat, betul.
Ya, nah itulah implementasi malu itu harus seperti itu. Yang paling tinggi derajatnya itu malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keterbatasan waktu, maka kita akan bahas saja malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti malu-malu kepada yang lain ibu bisa tanya ke ustadz yang lain. Ya, atau ke para ulama. Rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari ketika beliau berkumpul dengan para sahabat, lalu beliau bersabda, "Istahyu minallahi haqqal haya." Hendaklah kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memiliki rasa malu dengan sebenar-benarnya malu. Ada kata haqqo di depannya. Sama ketika Allah menyuruh kita bertakwa, ada kalimat haqqat tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Nah, Rasulullah juga ketika menyuruh malu kepada Allah, itu ada kalimat haqqa di depannya itu. Istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Jadi bukan malu yang pura-pura, bukan malu yang bohong-bohongan. Ini benar-benar malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang sudah mempunyai sifat malu kepada Allah, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya wat tawadu. Di Al-Barjanji ada itu, ya. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu memiliki perasaan malu yang teramat sangat, khususnya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Syadidal haya wat tawadu. Rasa malunya itu begitu besar, dan ketawaduan. Apa tawadu? Tawadu itu rendah hati, ya, bukan rendah diri. Sering ada yang menerjemahkan tawadu rendah diri. Kalau rendah diri itu penyakit, namanya penyakit minder. Rendah diri. Itu rendah hati tawadu itu. Bukan tawadu kata orang Sunda. Orang Sunda bilang tawadu tara mawa duit, kemana-mana cari gratisan. Ya, tawadu. Jadi perasaan malu kita kepada Allah harus benar-benar malu. Mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat dengan pedenya, apa pede? Percaya diri, ya, self confident. Dengan percaya dirinya menjawab, inna nastahyi minallahi walhamdulillah. Begitu. Sesungguhnya kami sudah mempunyai rasa malu kepada Allah, alhamdulillah, kata para sahabat. Ternyata ungkapan para sahabat itu kemudian ditolak oleh Nabi SAW. La laisa kadzalik, bukan itu maksudku, kata Rasulullah. Innal istihya'a minallahi haqqal haya. Sesungguhnya rasa malu yang teramat sangat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang pertama, antahfazar ra'sa wa ma wa. Kalian menjaga kepala dan apa saja yang ada di kepala kalian. Ini kata Rasulullah. Jadi langkah yang pertama, kalau kita merasa memiliki rasa malu yang teramat sangat kepada Allah, jaga kepala kita dan apa-apa yang ada di kepala kita. Di kepala kita itu ada bolong-bolong. Di sekujur tubuh kita ada lubang-lubang. Betul. Lubangnya jumlahnya 9. Kalau tidak percaya kita hitung bareng-bareng. Ya. Lubang mata berapa? 2. Lubang telinga berapa? 2. Berapa jadinya? 4. Lubang hidung berapa? 2. Jadi 6. Lubang mulut berapa? 1. Jadi 7. Yang ada di kepala ini ada 7 lubang. 2 lagi berada di bawah.
Ya, saya tahu tempatnya tapi lupa namanya, nggak usah disebut, lupa saya namanya. Ya. Nah, semakin besar lubang itu, maka semakin besar potensi untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kecil tuh lubang telinga, potensi maksiatnya ada tapi kecil. Hidung juga kecil, potensi maksiatnya juga kecil. Mata semakin besar, berarti potensi maksiatnya lebih besar. Yang paling besar apa? Nih, mulut. Maksiatnya ini luar biasa. Karena di mulut itu ada lidah yang tak bertulang. Ini yang hobi maksiat. Ghibah, memfitnah, apalagi, ya kan? Mencaci maki orang, menghina orang, itu. Ini maksiatnya. Jadi kata Rasulullah, kalau memang kamu merasa malu kepada Allah, jaga itu. Jaga seluruh panca indera yang ada di dalam diri kita, khususnya yang ada di kepala. Jaga mata untuk tidak melihat sesuatu yang dimurkai Allah. Jaga telinga untuk tidak mendengarkan sesuatu yang dimurkai Allah. Jaga hidung untuk menghirup ataupun mencium sesuatu yang diharamkan Allah. Jaga mulut. Nah, mulut ini penjagaannya harus lebih ketat. Sebab apa? Pertama, di mulut ini ada lidah. Lidah inilah yang maksiatnya paling banyak. Ya, makanya ada kata pepatah, mulutmu harimaumu. Sekarang pepatah itu sudah bergeser menjadi apa? Jari jemarimu adalah harimaumu. Betul. Sekarang jari jemari. Di surat Yasin kan ada, ya. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami kunci mulut mereka. Kemudian berbicara tangan-tangan mereka. Dulu saya sempat bingung bagaimana tangan itu berbicara nanti di akhirat. Ya kan? Ternyata sebelum sampai ke akhirat saja sudah dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tangan ini bisa bicara. Ya, melalui apa? Nih, melalui ini. Ya kan? Tangan kita yang berbicara. Jari jemari kita, ya. Ya, 5 huruf saja kita ketik, oon lu, itu bisa bikin orang marah. Ya, oon lu, cuman gitu aja, orang pasti marah itu, ya kan? Karena oon lu itu singkatan dari blow on lu, gitu kan dia, marah orang, karena jari, ya, betul, ya, bahlul ente, ya kan? Ngetiknya enak, bahlul ente kan gitu, orang bisa marah. Nah, dengan jari jemari, ya. Jadi hati-hati ini mulut. Kemudian maksiat mulut apa? Karena maksiat mulut ini adalah apa? The gate of the stomach. Apa the gate of the stomach? Pintu gerbangnya perut. Oleh karena itu, melalui mulut inilah masuk makanan dan minuman. Makanan dan minuman itu terdiri dari 2. 1 makanan dan minuman yang halal, 2 makanan dan minuman yang haram. Jadi tugas kita menjaga mulut itu dari perbuatan maksiatnya lisan dan dari perbuatan maksiatnya memasukkan makanan dan minuman yang haram ke dalam diri kita. Jaga itu. 1. Jadi kalau kita merasa malu kepada Allah, tugas kita apa? Menjaga kepala ini dan apa-apa yang ada di kepala kita. Maksudnya menjaga panca indera yang ada pada kepala kita. Jaga. Jangan sampai dia melakukan maksiat kepada Allah. Yang kedua, ciri orang yang punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala itu wa antah fazal batna wa ma hawa. Kalian jaga perut kalian, kata Rasulullah SAW, dan apa-apa yang berada di dalam perut. Bu,
Maksiat perut apa? Tadi maksiat perut adalah kemasukan barang haram, kemasukan makanan dan minuman yang haram. Karena sekali perut kita kemasukan sesuatu yang diharamkan Allah, kemudian kita tidak bertaubat sampai meninggal, maka kullu lahmin nabata 'anil haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari makanan ataupun minuman yang haram, maka nerakalah yang paling utama untuk membakarnya. Hati-hati. Nah, kemudian di perut ini ada apa? Ada pusar. Tahu pusar? Udel kata orang Jawa. Ujal. Ini perasaan pernah saya sampaikan di sini ya. Perasaan pernah saya sampaikan di sini. Nah, apa? Kita ukur sejengkal di atas udel, sejengkal ke atas, sejengkal ke bawah. Satu jengkal di atas udel ada apa, Bu? Ada hati. Di sini itu ada hati. Maka hati harus dijaga. Kemarin sudah saya sampaikan tentang jenis-jenis hati ya, yang 6 itu. Ada hati yang mati, ada hati yang gelap, ada hati yang apa? Yang bermasalah lah, berpenyakit. Jaga hati. Kemudian sejengkal ke bawah itu ada mohon maaf, ada alat kelamin. Jaga supaya tidak melakukan maksiat kepada Allah. Seseorang mendapatkan jaminan masuk surga selama dia tidak melakukan perbuatan zina. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yadmanu li ma baina lahyaihi wa ma baina fakhidhaihi admanu lahul jannah." Barang siapa yang bisa menjamin karena aku, kata Rasulullah, dia bisa menjaga mulutnya dan bisa menjaga apa-apa yang berada di kedua pahanya, maka aku jamin dia pasti masuk surga. Jadi jaga mulut, jaga kehormatan kita, maka kita akan mendapatkan jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. 2. Jadi jaga apa? Jaga perut. Yang ketiga, masih ingat? Karena ini sudah sampaikan. Masih ingat yang ketiga apa? Walitazkuril mauta wal bila. Mengingat mati dan mengingat akan busuknya jasad kita di dalam liang kubur. Itu yang harus kita ingat. Ini ciri-ciri orang yang punya rasa malu kepada Allah. Mengingat mati itu akan menghidupkan hati. Mengingat mati itu positifnya dia akan menambah semangat kita untuk lebih meningkatkan ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ingat mati, dia akan senantiasa bersikap positif dalam segala hal. Seorang pejabat yang suka ingat mati, dia tidak akan korupsi. Untuk apa saya korupsi banyak-banyak, toh sebentar juga saya mati. Ya, seorang pedagang yang selalu ingat mati, dia tidak akan mengurangi timbangan. Untuk apa saya dagang curang, toh sebentar lagi mau mati. Ya, jadi apapun kita, kalau kita selalu mengingat mati, maka insya Allah itu akan berdampak positif pada akhlak kita. Orang yang selalu ingat mati itu dia tidak akan berdusta, dia akan senantiasa jujur. Taruhlah ada kesempatan untuk kita bermaksiat, tidak ada seorang pun, tapi ketika dia ingat mati, maka dia tidak akan memanfaatkan kesempatan yang baik untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat mati. Kemudian kata Rasulullah wal bila. Bila itu artinya proses pembusukan jasad kita di dalam liang kubur. Ya. Proses pembusukan, makanya mungkin bilatung itu dari situ kali ya. Ya.
Sesuatu yang busuk, daging yang busuk itu akan muncul binatang-binatang kecil namanya bilatung kalau kata orang Sunda. Kalau orang Indonesia bilangnya belatung ya. Bilatung. Jadi ingat, nanti tubuh kita ini akan keluar belatung-belatung yang menjijikan. Kalau sudah begitu, apa yang mau kita sombongkan? Ingat mati, malu kepada Allah. Nah, kalau 3 ini sudah dilakukan oleh seseorang, maka kata Rasulullah SAW, "Faman fa'ala dzalika faqad istahya aminallahi haqqal haya." Barang siapa yang melakukan ketiga hal tersebut, maka sungguh dia sudah memiliki rasa malu yang teramat sangat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pelihara rasa malu itu dengan cara apa tadi? Menjaga panca indera, menjaga perut, dan senantiasa mengingat kematian. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketiga hal inilah yang kemudian dilakukan oleh para sahabat. Kan sahabat Rasul itu begitu, ketika mendapatkan perintah dari Rasulullah SAW segera langsung amalkan. Sahabat Abu Bakar bahkan setiap hari senantiasa mengamati sudahkah ada wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu bertanya kepada Siti Aisyah anaknya, adakah wahyu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Untuk apa beliau menanyakan wahyu yang turun? Mau diamalkan. Setiap kata-kata dari Rasulullah itu selalu diamalkan oleh para sahabat. Nah, kita yang sekarang mengaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika kita mendapatkan perintah ini dari Rasulullah, maka laksanakan. Jangan hanya sekedar ngaku saja umat Nabi, tapi perintahnya, amanatnya, wasiatnya tidak pernah kita lakukan, ya. Laksanakan. Apalagi sebentar nih, hari ini ya sudah masuk Rabiul Awal kalau tidak salah, tanggal 1 nih. Ya, sebentar lagi kita mau memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal ini. Ya. Bu, Ibu punya harapan apa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita sebagai umat Nabi ini harus punya harapan dong. Sebab Nabi juga, Rasulullah juga punya harapan terhadap kita. Ya, betul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya Nabi yang paling mencintai Rasulullah, yang paling mencintai umatnya. Sangat sayang beliau kepada kita. Dan harapan terbesarnya tidak ada satupun kalau bisa di antara umatnya yang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan beliau rela menunda doanya untuk kemudian nanti dipanjatkan di hadapan Allah di akhirat nanti sebagai syafaat bagi kita umatnya. Kalau Rasulullah SAW punya harapan penuh terhadap kita, maka kita pun selaku umatnya harus punya harapan penuh kepada Rasulullah SAW. Apa harapan kita? Harapan kita ini yang pertama, harapan ketika di dunia. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratah. Wahai Allah, karuniakan kepada kami di dunia ini bisa berziarah ke makam Nabi SAW. Itu harapan kita. Bohong kalau kita mengaku umat Nabi, tapi kita tidak punya keinginan sedikit pun untuk bisa pergi ke makam Nabi SAW. Di mana? Di Madinah. Untuk berziarah ke makam Nabi itu caranya kalau tidak haji ya umroh. Tanamkan Bu keinginan untuk bisa berziarah ke makam Nabi. Karena kata Rasulullah, man zaroni ba'da mamati faka'anna mazaroni fi hayati. Barang siapa yang berziarah kepadaku setelah aku wafat, maka sama saja dia berkunjung kepadaku pada saat aku masih hidup. Jadi Rasulullah itu sekarang hidup. Satu, harapan kita. Yang kedua, harapan di akhirat. Wa fil akhirati syafa'atah. Kita berharap di akhirat mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa?
dengan cara pertama ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua bikasratis sholawat, memperbanyak sholawat kepada Nabi SAW. Kata Rasul, inna aulan nasi bi yaumal qiyamah, sesungguhnya orang yang paling aku prioritaskan di akhirat nanti untuk mendapatkan syafaat yaitu orang yang paling banyak membaca sholawat. Ya. Dan yang ketiga, harapan ketika di surga, wabil jannati ru'yatahu wa murafaqatah. Harapan kita di surga semoga kita bisa berjumpa dengan Nabi dan kemudian bisa duduk di majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang harus kita lakukan kalau kita ingin ketemu Nabi di dalam surga? Yang pertama adalah kita harus meniru akhlak beliau. Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanakum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat tempat duduknya di surga nanti dengan aku yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Yang kedua, kalau kita ingin ketemu dengan Nabi yaitu perhatikan anak-anak yatim. Ini yang kemarin ini. Perhatikan anak-anak yatim. Ana wa kafilul yatim fil jannah hakaza wa asyara bisyababa wal wusta farraja bainahuma. Aku dan orang-orang yang suka menyantuni anak yatim di surga, keadaanku bagaikan jari telunjuk dan jari tengah. Saking dekatnya kita dengan Rasulullah SAW. Itulah 3 harapan kita sebagai umat Rasulullah. Dan sebagai hamba Allah kita harus memiliki rasa malu kepada Allah dengan melakukan 3 hal tadi. Yang pertama, menjaga kepala, menjaga perut, dan mengingat mati. Sudah jam 6:10, saya pikir isyraq sudah lewat. Cukup saya pikir ya. Mohon maaf. Itu saja yang bisa disampaikan. Semoga ceramah singkat ini bisa menambah semangat kita untuk lebih meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama tutup dengan doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fid dunya ziyaratahu fil akhirati syafa'atahu fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Allahumma ij'alna minal ulama'il 'abidin al-muttaqin as-salihin ta'ina lillahi wa rasulih warfa' darajatana wa tawil umurana wa sahih jasadana wa nawir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa aghfir amwalana wa habib lana nas ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.